Jangan diam saja karena nggak ada yang ditanya. Baca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang podcast Intan Jatim, Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Sobat Naker, 44 CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 1 Juni 2025 telah menjadi bagian dari kekuatan SDM Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Apa saja ekspektasi mereka terhadap dinas ini dan bagaimana harapan Disnaker Trans Jatim terhadap para CPNS tersebut? Saya Betty bersama para tamu telah hadir dan terima kasih atas kehadirannya Sekretaris Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur Bapak Agus Gunawan SHMH. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Pak Agus di sela kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita di ruang podcast ini. Dan selanjutnya boleh saya sapa terlebih dahulu yang kami hormati Kasubag Umum dan Kepegawaian Ibu Devi Puspitasari SSTPMA. Gimana Mbak Betty kabarnya hari ini? Oh kebalik ya. Saya kabar baik. Ibu kayaknya sibuk ya hari ini ya. Luar biasa. Kayak gangsing gitu ya. Dari tadi wirawiri. Kayak setrikaan. Ya. Selanjutnya saya juga akan menyapa CPNS kita yang luar biasa. Mereka mewakili 44 orang ya yang diterima formasi tahun 2024. Dia adalah Anggriani Apsari SPD, CPNS Instruktur Ahli Pertama BLK Jombang. Oke, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya Ahmad Najib SE, CPNS Fasilitator Pemerintahan BLK Situbondo. Baik, Sobat Naker, pada hari ini hadir Bapak Sekretaris, Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian dan juga teman CPNS kita mewakili 44 orang gitu ya. Kita mau ngomongin apa sih? Kita bincang-bincang terkait dengan saat ini Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur menjadi bagian penting terhadap pembangunan ketenagakerjaan dan tentunya ini merupakan harapan besar disupport oleh SDM ASN yang profesional dan kompeten. Dengan hadirnya CPNS baru tentunya menjadi sebuah harapan besar gitu ya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi dinas ini. Sebenarnya harapan Bapak Sekretaris itu apa sih dari teman-teman CPNS yang baru ini? Oke, baik Mbak Betty dan semuanya pemirsa, bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur itu mempunyai misi yang sangat mulia, yaitu bagaimana bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka untuk angkatan kerja yang akan datang, yang ujungnya sana diharapkan memberi kontribusi yang terbaik untuk menurunkan angka kemiskinan. Kalau anak-anak kita sudah mulai bekerja, mendapat penghasilan, tentunya kan dia akan mendapat satu kesempatan hidup yang layak. Nah, ini yang perlu dipahami untuk anak-anak yang statusnya masih CPNS, CPNS di berapa? 44 ya. Orang. Nah, diharapkan anak-anak yang 44 itu betul-betul memahami apa visi misinya Disnaker itu yang diemban, yang ditugaskan Dinas Tenaga Kerja oleh Gubernur itu apa. Tadi saya sebutkan bagaimana kita bisa memberi kontribusi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menekan angka pengangguran. Nah, itu kebetulan Mas dan Mbaknya ini kan ditugaskan di unit pelaksana teknis ya untuk melatih angkatan kerja di kejuruan tertentu. Itu mempunyai suatu andil yang besar. Maka harapan kami teman-teman ini untuk memasuki dunia ketenagakerjaan ini harus betul-betul profesional. Apa ciri profesional? Dia harus kompeten di dalam bidangnya. Untuk kompeten, dia harus memahami apa yang menjadi tugas sesuai dengan surat keputusan yang diembankan oleh mereka dalam pengangkatan CPNS, tentunya itu ya. Untuk itu
tidak ada suatu keahlian atau keterampilan tanpa belajar. Nah, belajar itu kalau ada satu kalimat indah itu dimulai sejak ayunan ibu sampai ke yang lain. Nah, tentunya hal yang pertama harus dilakukan oleh teman-teman atau anak-anak yang CPNS itu mulai sekarang harus betul-betul memahami, mempelajari apa sih yang harus ditugaskan kepada kami, sehingga nanti kedepannya itu kerja itu bisa, satu bisa menikmati, yang kedua bisa memberi kontribusi terbaik dalam organisasi itu, yang ketiga ada sisi manfaat untuk masyarakat terutama di Jawa Timur. Saya kira itu prolognya ya, Mbak Teti ya. Jadi selain mereka diharapkan bisa mempunyai pemahaman, bisa mengerjakan sesuai dengan tugas fungsinya, sesuai jabatannya. Mereka diharapkan bisa memahami konsep global gitu ya Pak ya. Visi misi, terus di Snaker ini tugas globalnya apa, goalnya kemana. Baik, sebanyak 44 orang ya. Dan ini menjadi bagian pelaksanaan program dan kegiatan di Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Mereka sudah siap. Sebanyak 44 orang ini terdiri dari jabatan apa saja sih Bu? Oke, baik, terima kasih. Kita bersyukur ya untuk tahun 2024 ini kita dapat tambahan SDM dari CPNS sebanyak 44 orang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk jabatan apa saja ini, alhamdulillah kita sudah ada formasi untuk jabatan pelaksana, Mbak. Padahal sebelum-sebelumnya untuk perekrutan CPNS dan P3K seperti yang sudah tahun 2022 ini dari jabatan fungsional semua. Jadi pemerintah sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada di perangkat daerah, terutama di UPT ya, unit pelaksana teknis. Banyak sekali eselon 4 yang tidak memiliki staf gitu ya, staf pelaksana, sehingga kurang bisa berjalan dengan maksimal untuk tusinya, sehingga pemerintah juga memikirkan sampai ke sana, ke arah sana, dan kita mendapatkan jabatan pelaksana ini ya. Untuk jabatan pelaksana ini ada fasilitator pemerintahan, kemudian penata kelola sistem teknologi dan informasi, kemudian ada teknisi sarana dan prasarana. Nah, ini untuk 3 jabatan pelaksana yang baru ini Mbak. Ini jabatan baru ya, karena untuk jabatan pelaksana sebelumnya bukan pakai nomenklatur ini. Dan juga ada 2 jabatan untuk fungsional, yaitu instruktur dan pengawas ketenagakerjaan. Sedangkan untuk jabatan fungsional lainnya ini sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Jadi kita hanya mendapatkan 5 jabatan pelaksana, 3 jabatan pelaksana dan 2 jabatan fungsional. Mungkin itu yang ada di Kalau jabatan fungsional tentunya mereka akan melaksanakan fungsinya ya, sesuai ketentuan yang telah mengatur ya. Di sini ada Permenpan gitu kan ya. Kalau jabatan pelaksana tentunya juga ada urean-urean yang mereka harus laksanakan berdasarkan urean kerja mereka gitu ya. Kalau jabatan pelaksana ini lebih ke kegiatan pekerjaan tata usaha ya Bu ya, nanti ya. Jadi kebetulan ini banyak ditempatkan di bawah Subak Tata Usaha gitu ya Mbak ya. Karena memang banyak sekali pegawai kami di Snaker ya, pegawai kita ini yang sudah memasuki masa purna tugas, sehingga belum ada regenerasi gitu ya. Jadi banyak sekali kita temukan jabatan pelaksana yang kosong. Dan seperti fasilitator pemerintahan ini, dia bisa melaksanakan tugas di bidang pelayanan publik, kemudian kelembagaan, keterbukaan informasi, dan keprotokolan seperti itu. Sedangkan penata layanan sistem informasi itu bisa menggantikan ini ya, tugas PTI ya, terkait teknologi, IT ya, bisa mengelola website, kemudian aplikasi-aplikasi yang ada di Snaker. Nah ini, kemudian yang satu lagi teknisi sarana dan prasarana ini juga bisa membantu di bidang pengelolaan barang milik daerah seperti itu. Baik, memang ketata laksanaan gitu ya, yang diperkuat terhadap teman-teman pelaksana yang bergabung. Iya, betul. Dan ini nih kepada Anggriani Apsari dan Ahmad Najib.
Nama panggilannya Anggri dan Aji. Iya. Selamat datang di Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak. Berapa lama sudah di sini? Alhamdulillah 2 minggu. 2 minggu sudah kerasan. Alhamdulillah kerasan banget. Anggri nggak jawab kayaknya, belum kerasan ya? Sudah, Bu, sudah. Sudah kerasan. 2 minggu ngapain aja nih berdua? Kami ada orientasi di Dinas Tenaga Kerja. Setiap minggu kami berpindah ke bagian satu ke bagian yang lainnya. Jadi harapannya biar kami itu bisa mengetahui Disnaker itu terdiri dari apa saja. Oke, jadi bisa memahami tugas dan fungsi tidak hanya satu unit kerja seperti yang disampaikan Bapak Sekretaris, bisa memahami secara global gitu ya. Kalau Aji kemarin saat ini di mana nih, di unit mana? Sekarang lagi di bidang lapro. Oke, pelatihan dan produktivitas Pelatihan ya. dan produktivitas. Kalau Anggri di mana? Di sekretariat. Oh, di sekretariat lah. Oh iya, teman saya satu ruangan guys gitu ya. Saat ini pimpinan mempunyai harapan yang besar terhadap hadirnya kalian gitu ya. Berarti beban berat tertumpu di pundak kalian loh. Dengan beban yang seperti ini, apa persiapan kalian gitu ya sebagai seorang CPNS? Apa yang kalian lakukan saat ini kan magang orientasi ya, tapi tetap harus mengerjakan target kinerja kan? Apa nih yang kalian lakukan sekarang untuk menyiapkan ini? Yang pertama itu yang paling penting ya mentalnya lah Bu ya, mental karena kita di sini sebagai CPNS baru yang harapannya nanti ke depannya ini untuk melayani masyarakat seperti itu kan, jadi mentalnya ini disiapkan untuk mental yang melayani masyarakat karena semua program yang ada di Disnaker ini kan tidak ada berhubungan dengan uang kan, nggak seperti kayak di swasta seperti bukan itu kan. Profit oriented gitu ya, tapi pelayanan publik gitu ya maksudnya. Ya setelah mental ini disiapkan ya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya juga ya lebih tingkatkan lagi karena kebanyakan dari kemarin kan sebelum orientasi ini dimulai mereka kan sudah banyak menganggur nih Bu. Mungkin sekarang sudah dipanggil lagi, sudah orientasi semangatnya lagi membara nih. Nah itu yang harus kita jaga semangat itu sampai seterusnya untuk melayani. Jadi menjaga mental dan semangat gitu ya. Kalau Anggri gimana nih? Penyiapan untuk saat ini? Yang saya siapkan untuk saat ini, saya berusaha untuk membangun relasi dengan para senior, dengan rekan-rekan kerja yang sudah lebih dahulu berada di Disnaker, karena baru pertama kali juga bekerja sebagai PNS, jadi saya juga masih perlu belajar lagi. Oke, jadi membangun kolaborasi yang harmonis dengan rekan kerja gitu ya. Oke, kalian memilih Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Tentunya ini bukan pilihan yang random gitu ya, yang acak, yang ngawur gitu ya. Ekspektasi kamu apa sih kerja di Disnaker? Iya. Kalau ekspektasi saya berharap bisa berkarir di Disnaker, kemudian saya bisa mengembangkan diri. Lagi-lagi saya ingin memperoleh dari ilmu dari para senior dan rekan kerja, karena saya juga berharap bahwa saya mampu untuk menyalurkan passion dan minat saya di bidang fashion untuk turut serta mensukseskan program-program yang ada di Disnaker. Oke, Aji menambahkan? Yang pertama ya tadi bisa bermanfaat untuk orang banyak karena ini kan dinas yang bertanggung jawab atas mengatasi pengangguran yang sangat banyak di Provinsi Jawa Timur ini khususnya. Yang pertama saya maksudnya bisa mengolah kemampuan saya dari pekerjaan yang sebelumnya itu bisa diaplikasikan lagi di Disnaker ini. Oke, berarti sudah siap mendedikasikan diri semuanya gitu ya? Iya, dengan siap. Semangatnya yang luar biasa. Ya, sudah siap ya. Tapi gitu ya, bicara semangat gitu. Nah ini Bapak Sekretaris nih, pimpinan kita, mau saya tanya nih Pak. Bicara mereka sudah siap gitu ya, sudah semangat gitu. Penilaian kinerja kita saat ini kan tidak hanya mereka mampu bekerja, menyelesaikan pekerjaan, selesai benar tepat waktu, tapi dari segala sudut pandang, dengan core value berakhlak ya Pak ya, penilaian kinerja kita. Jadi mereka tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi
mereka harus bisa menerapkan nilai berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis dan sebagainya gitu ya, komplit gitu. Mereka harus bisa kolaboratif. Hal-hal seperti ini bagaimana pimpinan menyiapkan pemahaman kepada mereka gitu. Tentunya mereka kan perlu kita kawal gitu ya Pak ya. Jadi biar tidak hanya mereka merasa oh pekerja aku selesai gitu ya, sudah. Mereka tidak kurang bisa kolaborasi dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan senior, tidak bisa bekerja secara harmonis. Itu bagaimana Pak arahan pimpinan? Ya, makasih Mbak Betty. Jadi rumus dalam bekerja itu tidak hanya baik tapi harus benar. Baik itu pasti ada sudut pandang dari sisi sosiologi juga. Benar itu tolok ukurnya adalah peraturan, tentunya itu. Makanya kenapa teman-teman sebelum memasuki di unit masing-masing sebagai instruktur atau sebagai apalah di unit masing-masing nanti, kita bawa ke orientasi dari masing-masing bidang agar bisa memahami. Kalau hanya menjadi instruktur baik di Nganjuk atau di mana, itu kan baik, tapi belum tentu benar. Coba teman-teman sekarang dibayangkan ya, ada teman tanya, kamu kerja di mana? Di Snaker. Oh ya, upah minimumnya berapa? Coba, ada sebagian banyak yang bisa menjawab kayak begitu? Atau proses pembuatan upah minimum bagaimana? Nah ini yang harus dibangun oleh semuanya yang ada di lingkup Disnaker maupun di masyarakat yang berkecimpung tentang ketenaga kerjaan. Untuk itu maka sudah harus memahami betul bagaimana tupoksi itu baik dan benar. Tadi Mbak Betty bilang kalau hanya selesai tok tugasnya, buat apa ada inovasi, kan begitu. Mbak tadi bilang harus mempunyai satu ekspektasi yang luar biasa. Ekspektasi dibangun dengan semangat memang iya, tapi harus mempunyai landasan pondasi aturan yang benar, sehingga baik dan benar itu bisa tercapai. Maka untuk orientasi dalam bidang-bidang yang mungkin durasinya 1 minggu per bidang itu jangan disia-siakan waktu itu, belajar dan banyak tanya. Jangan diam saja karena nggak ada yang ditanya. Baca buku, berdiskusi dengan siapapun boleh, yang penting bisa memberi input pengetahuan kepada kita sendiri. Karena untuk membekali diri sendiri itu kan menjadi satu kewajiban untuk meraih apa yang dijudulkan kepada kita semua, bahwa menjadi ASN harus profesional, harus berakhlak dan seterusnya. Sehingga harapan besar saya, anak-anak ini di 44 ini runningnya setelah selesai orientasi sudah betul-betul secara komprehensif memahami apa yang dia menjadi tugasnya. Rumah besarnya di Snaker itu dipahami betul. Kalau ada pertanyaan, kalau ada karir D itu gimana? Oh di sana, oh di penempatan. Kalau ada perselisihan itu di mana? Oh di hubungan industrial. Kalau ada law enforcement itu di mana? Oh di pengawasan. Kalau saya berlatih begini, oh di UPTPLK. Jadi semua rumah besar itu dipahami. Nah, ini yang menjadi poin penting bagi anak-anak yang 44 itu. Nanti persiapannya tentunya disiplin menjadi satu kunci sukses untuk mereka semua. Saya kira itu Mbak Betty. Oke. Jadi dengan pemahaman yang komprehensif ya, tidak hanya tugas dan fungsi sesuai jabatannya, ya, tapi juga pemahaman terhadap tugas daripada unit kerja yang ada di Disnaker. Betul. Kenapa bila masyarakat minta dilayani ke kita, mereka lihatnya kan di Snaker, bukan UPT gitu ya. Jadi kalian juga harus memahami itu gitu. Dan ini fungsinya ada orientasi moving ya Bu ya, dari satu unit ke unit lain. Betul.
Dan kembali lagi kita akan membahas terkait dengan penilaian. Nantinya mereka akan membuat target kinerja tahunan yang di breakdown bulanan gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan secara administrasi setiap bulan, akhir bulan gitu. Ya. Boleh dong Bu Devi, berakhlak itu apa sih? Wah, gitu ya. Bisa disampaikan nih. Baik. Terima kasih Mbak. Jadi ketika ini ya, ketika mereka baru penghadapan kemarin pada tanggal 2 Juni itu oleh Bapak Kepala Dinas, kami dari pimpinan Bapak Sekretaris dengan tim kepegawaian itu sudah memberikan istilahnya pematangan materi gitu ya terkait kepegawaian, kemudian juga ada penjelasan tupoksi dari masing-masing bidang kepada mereka biar tahu apa saja sih kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ini. Nah, dari situ salah satu materi yang diberikan kepada teman-teman CPNS ini yaitu core values berakhlak. Nah, ini biar teman-teman semua juga paham tentunya bahwa kita semua ini ada kewajiban untuk mengerjakan sasaran kinerja pegawai ya, SKP, yang mungkin teman-teman sudah mulai susun. SKP ini tidak hanya terkait penilaian kerjaan sehari-harinya apa sih, tetapi juga perilaku yang dinilai oleh pimpinan, bahwa seperti yang dikatakan oleh Bapak Sekretaris, tidak hanya benar tetapi juga baik gitu ya, bahwa mereka ini harus istilahnya bekerja baik gitu ya. Kalau kita runtut dari singkatan berakhlak ya, berakhlak itu berorientasi pelayanan. Nah, kita ini sebagai pelayan masyarakat ya, harus bisa memberikan pelayanan prima, pelayanan yang baik dengan sikap ramah gitu ya kepada masyarakat. Jadi teman-teman ini harus bisa menerapkan, harus istilahnya punya pengalaman yang banyak dulu gitu ya, biar bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat, pelayanan terhadap tusinya di Snaker seperti itu. Kemudian ini apa? Akuntabel ya. Akuntabel ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang sudah kita kerjakan, pekerjaan kita harus bisa dipertanggungjawabkan secara jujur, dan kita juga harus punya integritas tinggi ya sebagai ASN. Kemudian kompeten berakhlak ya, kompeten. Jadi kita sebagai ASN juga harus memiliki kompeten ya, harus mau mengembangkan kompetensi diri, bahwa saat ini BKD juga menerapkan manajemen talenta ya, di mana masing-masing kompetensi ASN ini dinilai melalui uji kom, sehingga kita ASN ini dituntut untuk mengembangkan ya, bisa melalui mengikuti diklat dasar, kemudian webinar, kemudian seminar ya, bagaimanapun caranya itu kita memiliki kewajiban itu. Kemudian berakhlak, nah ya, harmonis. Nah, ini bagaimana teman-teman sebagai pegawai baru itu bisa saling menghormati, menghargai dengan pegawai-pegawai yang senior ya, saling menyapa, saling membantu seperti itu. Jangan karena merasa diri itu paling pinter, paling bisa, terus mau bekerja sendiri. Nah, ini kita ini sudah dituntut untuk bekerja tim gitu ya, tidak bekerja sendiri-sendiri seperti itu. Jadi harus bisa meningkatkan rasa peduli gitu ya, harmonis. Kemudian berakhlak ya, L-nya itu loyal ya. Loyal ini bagaimana kita bisa memberikan loyal kepada pemerintah kita, bangsa dan negara, kemudian menjaga nama baik institusi kita ya, perangkat daerah kita di Snaker ini. Jangan kita menjelek-jelekkan nama dinas kita ke OPD lain gitu ya. Kita harus bisa menjaga istilahnya marwah kita gitu ya. Kemudian menjaga nama baik pimpinan, kemudian nama baik diri kita sendiri sebagai ASN seperti itu. Terus kemudian loyal, berakhlak, lagi ya, adaptif. Nah, adaptif ini kita juga dituntut untuk memiliki inovasi ya. Jadi
Ini yang kalau untuk penilaian di SKP ini yang paling tinggi untuk nilai adaptif ini, karena ketika kita memiliki inovasi di mana itu bisa digunakan di seluruh unit kerja gitu ya, untuk teman-teman yang lain itu sangat bermanfaat sekali seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif ini, kita sekarang saat ini juga harus dituntut untuk bekerja secara tim, ini tadi yang saya jelaskan ya, harus mau berkolaborasi dengan seumpama nih teman-teman instruktur gitu ya, harus bisa berkolaborasi dengan pengantar kerja, karena tidak hanya berhenti di satu jabatan saja. Jadi semua itu berhubungan, seperti instruktur ini melatih peserta pelatihan gitu ya. Kemudian setelah lulus itu perlu dibimbing oleh pengantar kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi harus berkolaborasi. Tentunya juga tidak cukup lingkup di Snaker saja, tapi dengan mitra kerja yang lain ya, seperti perusahaan atau pihak eksternal, ya gitu pihak ya. eksternal seperti itu. Mungkin itu Mbak, dari OPD lain juga Yes, ya, gitu seperti ya. itu. Kalian berdua nih, si Anggri sama Aji, menyangka nggak ternyata penilaian kinerja menjadi seorang CPNS itu complicated gitu ya. Sebelum memasuki circle ini gitu, nyangka nggak sih penilaiannya itu sekomplit ini gitu? Awalnya ya tidak nyangka, ternyata tolak ukurnya ini banyak kan Bu. Wih, tolak ukurnya banyak gitu ya. Ternyata kalau sudah ada di dalam sini ya, tadi kan kita harus tetap adaptif di salah satu core value itu ya. Jadi kita harus adaptif terhadap ya kebiasaan yang baru yang akan kita jalani ke depannya ini, untuk kontribusi yang maksimal nanti dari teman-teman CPNS ini kan untuk di Snaker ya. Yang jelas tadi penyiapannya sudah disampaikan ya, yang jelas secara mental, kemudian juga semangat dedikasi gitu ya. Jangan sampai semangat itu menjadi luntur, dan apabila ada distraksi seiring berjalannya waktu, jangan ya Dek ya gitu ya. Harus tetap semangat gitu. Baik, di akhir bincang-bincang kita pada siang hari ini, boleh dong dapat petuah bijak gitu dari Bapak Sekretaris sebagai closing statement. Baik. Untuk menjadi orang hebat itu harus berlatih. Kita tahu, kita berjalan bisa dewasa, bisa berlari, dan itu kecil kita kan berlatih berjalan kan. Untuk itu jangan bosan untuk berlatih dengan membaca. Doa saya semoga semuanya sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan baca Bu Devi dong, apa nih closing statementnya? Closing apa ya? Jadi untuk menjadi hebat itu jangan nyaman di zona nyaman ya, jangan Stay di hanya mau bertahan di zona nyaman kita, karena kita tidak tahu tantangan apa yang ada di depan kita. Ketika kita tidak mengambil kesempatan itu, maka kita tidak akan pernah tahu seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman diberikan tantangan baru, tugas baru ya, seperti saat ini menjadi CPNS gitu ya, itu harus dilalui ya, harus dilalui sehingga kita tahu ternyata kita punya kemampuan di sini loh, seperti itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada di depan mata, meskipun itu harus meninggalkan zona nyaman kita di tempat sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk kalian berdua beda nih pertanyaannya. Jadi kalian berdua nih, ini adalah awal dari perjalanan yang cukup panjang dan menantang gitu, dan menjadi seorang aparatur sipil negara gitu. Kalian itu beruntung di saat kemarin pemerintah membuka keran sebagai P3K, tapi saat ada kesempatan kalian ini ditakdirkan menjadi seorang PNS gitu ya. Dan boleh dong berbagi tips bagi teman-teman di luar sana gitu ya. Banyak benefit yang kalian dapatkan nantinya dari sisi keamanan kerja, dari sisi karir, dari sisi penghasilan, tapi ada tanggung jawab besar yang harus kalian sandang dan laksanakan gitu. Kalian diiri oleh ribuan orang di luar sana. Boleh dong berbagi tips untuk menjadi seorang CPNS, bagaimana bisa menaklukkan dan mengambil kesempatan emas itu? Ya terima kasih Bu ya.
Tipsnya untuk jadi CPNS itu yang pertama ya berdoa. Yang pertama saya ya berdoa, karena ini kan kesempatan, kan nggak setiap tahun pasti ada. Yang pertama itu kebetulan kemarin ini ada informasi tentang CPNS, akhirnya saya mendaftar di CPNS. Yang pertama itu cermat-cermat lihat formasinya. Yang pertama itu karena saya memang berasal dari daerah, jadi memang tujuan saya itu pertama cari penempatan yang ada di daerah. Yang peluangnya banyak ya, gitu ya. Saya merasa di daerah saya ini jarang orang yang tahu. Oh, cari formasi yang peluangnya banyak gitu Cari ya. formasi yang peluangnya banyak, Oke. pinter-pinter cari peluang untuk formasinya. Terus yang kedua ya belajar lah. Menyiapkan diri. Kan materi ini sudah ada tolak ukurnya kan, jadi kita harus belajar apa aja, jadi kita belajarnya nggak ngawur kan sudah untuk tes CPNS ini. Kayak di YouTube pun yang mudah diakses, materi-materi pun juga sudah banyak. Ya, yang ketiga ya minta doa restu lah sama yang di rumah. Yang di rumah ada Ya siapa? ada ya orang tua sama istri sama anak ya sama teman-teman kita semua, supaya mereka selain kita belajar ya disupport sama doa-doa mereka. Mungkin salah satu doa mereka yang buat saya ada di sini sekarang. Oke, luar biasa. Ikhtiar berarti ya, berusaha Ikhtiar. dan berdoa gitu. Itu aja, Aji. Ada yang lain? Monggo Mbak Anggri yang lain. Anggrian soalnya kalau nggak ada yang lain. Ya, sama seperti Mas Aji, yang pertama harus minta doa restu dulu kepada orang tua, karena menurut saya itu yang akan membukakan kesempatan dan jalan. Kemudian belajar setiap hari. Saya tidak pintar, tapi kata Bu Devi, perempuan itu menang telaten. Jadi tidak perlu pintar untuk bisa lolos, yang penting kita harus selalu telaten belajar. Kemudian selain belajar, harus juga percaya diri bahwa kita itu mampu dan bisa meraih apa yang kita inginkan. Berdoa juga, menambah ibadah, dan ya yakin sih yang penting. Yang penting yakin. Iya, gitu ya. karena mental Tadi itu udah benar-benar. berangkat tuh ke luar negeri kemarin gitu. Karena memang mental kita, keyakinan kita itu merupakan sebuah energi besar Iya. yang bisa Membantu kita untuk lebih menaklukkan kuat. ya, Iya, betul. menaklukkan apa yang jadi keinginan kita gitu ya. Itu aja. Iya, itu saja sih. Oke, baik Sobat Naker semuanya. Demikianlah bincang-bincang seru kita ya dengan Bapak Sekretaris yang bisa hadir. Terima kasih banyak. Bu Devi, Ibu Kasumpek yang bisa hadir, terima kasih banyak. Dan 2 orang perwakilan dari CPNS di Snaker Trans Provinsi Jawa Timur. Baik, saya Betty, mohon izin undur diri bersama para tamu saya yang luar biasa pada siang hari ini. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.